Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Masih setia belanja mingguan kah mak-mak kesayangan di luar sana? Semoga rezeki kita selalu dimudahkan supaya dapur kita tetap ngebul ya mak, amin. Dan buat yang baru bergabung dan menonton channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel saya yang apa adanya ini. Jangan lupa kasih support channel ini supaya bisa terus memberikan manfaat buat semuanya. Tekan like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di sosial media yang mama punya ya. Kalau ngomongin soal budget, berapa sih sebenarnya budget yang dibutuhkan untuk belanja mingguan? Kalau menurut saya budget itu nggak ada hitungannya ya mak, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi nggak ada patokan deh, harus 200.000 kah, harus 500.000 atau misalnya harus 100.000, itu nggak ada patokan ya mak, karena kan keluarga kita berbeda-beda, jumlah anggota keluarga berbeda, selera pun berbeda, jadi semua disesuaikan. Belum lagi harga di kota saya, di kota emak-emak, dan semuanya juga pasti berbeda ya mak. Jadi kalau misalnya menanyakan budget itu mah terserah yang punya budget. Jadi gitu ya mak, jadi nggak mesti harus patokannya 100.000 nih, harus cukup untuk berlima. Aduh nggak, itu namanya bunuh diri juga ya mak. Kok kayaknya maksain banget gitu supaya kita tuh berhemat, bukan untuk pelit, bukan untuk menderita ya mak, tapi untuk mengelola keuangan supaya 1 bulan ini kita nih patuh sama apa yang sudah kita atur. Jadi nggak lagi kita korek-korek lagi tuh anggaran-anggaran yang sudah ditentukan. Jadi saya tekankan sekali lagi, kita jangan terpatok dengan nominal. Nominal saya sudah pasti bisa berbeda, bisa sangat berbeda dengan nominal yang emak-emak tentukan. 100.000 bisa cukup aja untuk 5 orang mungkin di daerah yang atau di kota yang memang harga bahan-bahannya juga lebih murah ya mak. Dan 100.000 bisa jadi kurang banget, bisa cuma cukup untuk berdua mungkin dalam 1 minggu. Jika memang ketersediaan bahannya itu mahal dan mungkin jumlah stoknya sedikit gitu. Jadi bener-bener lah pokoknya nominal ini bukan jadi patokannya ya mak. Jadi kalau belanja mingguan ini adalah gimana fokus kita terhadap bahan-bahan makanan supaya awet. Dan dengan bahan makanan yang awet itu kita bisa menghemat uang belanja. Jadi kita nggak perlu belanja setiap hari. Budget mingguan dengan nominal 100.000 juga saya pernah merasakan, nominal 150.000 pernah merasakan, dan sekarang 200.000 ini adalah rata-rata ya mak. Jadi kalau misalnya kadang budget saya nih 160.000, belanja kadang-kadang habis 170.000, jadi maksimumnya itu adalah 200.000. Dari tadi ngobrol aja ngalor ngidul, maafin ya mak. Ini jadi belanjaan mingguan saya kali ini. Ini adalah protein hewaninya. Seperti biasa yang hewani selalu saya dahulukan untuk proses cuci mencucinya. Terus kalau udah menentukan budgetnya sekian, misalnya budget saya nih kurang lebih 200.000 ya mak. Kalau misalnya kita sudah menentukan budget 200.000, itu berarti kita selalu bawa uang 200.000 kemanapun kita belanja. Dan jangan sampai kita belanja lebih dari nominal yang sudah kita tentukan, uang yang sudah kita bawa. Alhamdulillah kalau kita sudah biasa menentukan setiap minggunya itu budgetnya berapa dan berapa gitu ya mak. Alhamdulillah kita di akhir bulan pun masih ada tuh uang di amplop. Jadi nggak perlu lagi korek-korek di tempat lain. Zaman masih pandemi kayak gini, banyak diantara kita yang dipotong gajinya ya mak. Boro-boro deh tuh mikirin belanja mingguan. Belanja harian juga kadang aturnya susah. Atau bahkan juga banyak yang kehilangan pekerjaan ya mak. Jadi tuh kita hidup mengandalkan penghasilan yang minim dari biasanya, atau ya hanya mengandalkan tabungan. Lama-kelamaan nanti kita pusing sendiri ya mak. Yang penting selama masih diberikan kesehatan dan kekuatan, kita masih berusaha untuk bertahan hidup. Kalau urusan finansial, kita nih pasti emak-emak yang paling bakalan ikutan bingung ya mak. Tapi daripada berhutang, lebih baik memang dengan menghasilkan uang sendiri. Niatkan untuk hidup, bukan gaya hidup.
Insya Allah ridho Allah bersama kita ya mak, amin. Sebisa mungkinlah kita tuh menjauhi yang namanya berhutang. Demi memenuhi kebutuhan, banyak juga emak-emak, mungkin diantaranya penonton saya juga nih, banyak yang udah punya all shop ya mak, atau jualan online. Saya juga dulu pernah sebenarnya punya all shop selama 2 tahun, tapi berhenti karena salah satunya alasannya itu ya ribet ya mak, dengan urusan anak yang waktu itu saya masih kecil, dan urusan rumah juga, jadi takut urusan dagang tuh nggak bisa kepegang sama saya, nanti malah bikin konsumen kecewa. Tapi ternyata sekarang nih ada kayak aplikasi gitu ya mak, yang memudahkan kita nih untuk berjualan online. Jadi yang belum punya all shop juga nggak usah ribet, nggak usah khawatir gimana-gimananya, karena bikin toko all shop tuh sekarang gampang banget. Berjualan di rumah sambil bekerja, sambil mengasuh anak, pokoknya dalam kesibukan apapun, mengelola aplikasi ini gampang banget. Saya kasih tau caranya ya. Dan ini adalah aplikasinya ya mak, nama aplikasinya itu Toko. Jadi ini bisa di-download di Play Store. Setelah di-download dan di-install, kemudian si aplikasinya ini minta nomor WhatsApp kita yang aktif, dan kemudian akan dikirim nomor OTP-nya. Nah setelah itu kita bisa masukkan nih nama bisnisnya, misalnya dulu kan nama bisnis saya namanya Bunaya Shop ya mak, ini saya ini masukin aja lah nih. Kali-kali aja nanti Bunaya Shopnya aktif lagi, amin. Dan setelah diisi nanti si toko ini ngasih link gitu ya mak, ngasih alamat link sesuai dengan nama bisnisnya. Nah ini kategorinya bisa dipilih sesuai dengan keinginan kita nih, kita nih jualan apa sih? Ada jualan jasa, produk kesehatan, kecantikan, elektronik, dan yang lainnya. Kalau misalnya mama punya kategori yang lain mungkin bisa ditambahkan di sini. Jangan lupa juga masukkan nomor WhatsApp dan alamat bisnis kita supaya konsumen juga membacanya dengan jelas. Dan selesai, seperti ini saja membuat all shop 15 detik pakai aplikasi ini, gimana nggak canggih kan? Setelah daftar, langkah selanjutnya adalah memasukkan detail produk yang akan kita jual. Di aplikasi ini kita bisa menambahkan foto produk, mengubah harga produk, mengupdate jumlah stok produk, mengatur info ketersediaan produk, membuat, mengedit, menghapus, membagikan, menambahkan, mengubah atau menghapus katalognya. Loh, kok katalog? Toko ini bukan e-commerce ya mak, jadi ini adalah aplikasi katalog elektronik. Jadi tuh sangat menguntungkan kita nih sebagai seller, karena hanya cukup menambahkan gambar, harga, detail produk, atau mengubah semuanya dengan mudah. Nggak bakalan makan waktu dan nggak perlu ubek-ubek galeri lagi, ketik detail produk dan harga lagi, cuma tinggal di share link toko all shop kita. Benar-benar cuma satu langkah mudah. Nah ini link toko saya udah jadi ya mak, ini saya share ke WA suami saya. Karena tadi saya baru memasukkan satu produk saja, jadi di tampilan aplikasinya seperti ini ya mak, produknya baru satu. Pakai aplikasi ini tuh enak banget ya mak, kita tuh nggak usah mikirin link websitenya, karena konsumen yang mau beli tuh pasti langsung diarahkan ke link website of all shop kita, jadi nggak perlu ribet lagi deh. Apalagi aplikasi ini gratis, hubungannya murni antara penjual dan pembeli aja. Jadi nggak perlu naik-naikin harga deh tuh, nggak usah nyiapin nominal lagi untuk bayar komisi ke siapapun, alias gratis, tis-tis. Dan ada juga template untuk promo-promo dagangan kita supaya dagangan kita laris manis. Kalau link udah dibuka, enaknya tuh pembeli bisa langsung chat penjual via WhatsApp-nya di pojok kanan bawah. Jadi kalau ada yang mau beli atau mau tahu produk-produk yang kita jual, kita cuma tinggal kasih link website toko kita ya mak. Dari situ konsumen pasti akan bisa melihat semua produk-produk yang kita jual. Dan setiap ada transaksi selalu ada notifikasi ke nomor kita atau ke nomor konsumen kita. Dan aplikasi ini statistiknya selalu update ya mak. Kita tahu nih berapa kali udah dilihat nih toko kita, dan berapa produk yang terjual, income berapa yang sudah kita dapat gitu ya mak. Jadi benar-benar jelas sejelas-jelasnya. Dan yang asiknya lagi, ini yang namanya invoice. Kalau ada transaksi ya mak, bisa kita kirim langsung ke konsumen. Jadi kita nggak perlu lagi tuh nulis-nulis nota atau nulis-nulis catatan-catatan. Yang ini bisa langsung di-share via WhatsApp juga. Metode pembayaran juga banyak, lengkap pilihannya, dan bank-banknya juga kayaknya mencakup seluruh Indonesia ini mak. Kita juga bisa ngeset all shop kita ini menerima COD atau enggak, tinggal diklik aja tuh aktif atau non-aktif.
Coba aja dari dulu saya udah tahu tuh aplikasinya, jadi bakalan terbantu banget deh tuh bisnis saya waktu itu. Mungkin nanti ke depannya doakan saya bisa dagang lagi ya Mak. Karena dulu kalau jualan online sudah pasti cuma bisa via website ya Mak, setahu saya. Dan bikin website itu nggak gampang loh, ilmunya itu ada gitu ya, kita harus belajar dulu dan lama sih kalau misalnya kita emang nggak ngerti. Apalagi domain link websitenya itu jarang banget gitu yang ngasih gratisan. Kebanyakannya malah domainnya domain yang berbayar ya Mak. Tapi kadang domain berbayar itu justru yang menjadi tolak ukur lah buat orang-orang yang mau beli dagangan kita. Ini takutnya kalau pakai yang gratisan, websitenya dikira website fake gitu ya Mak. Jadi asal aja gitu orang bikin karena domainnya domain gratis. Berjualan bisa dengan cara apapun, yang penting kitanya sanggup melakukannya dan target pasarnya juga ada. Yang paling penting bisnis kita jangan sampai mengganggu kewajiban utama kita di rumah. Oke, semua sudah masuk kulkas ya Mak. Ini belanja mingguan saya kali ini. Ya alhamdulillah kalau kita misalnya punya target sebelum belanja mingguan untuk apa-apa aja yang mau kita beli. Tapi kalau misalnya si target itu nggak ada, jangan sampai kita jadi stres yang bikin nanti mood kita seharian tuh jadi jelek gitu ya Mak. Jadi beli aja lah apa yang ada di sana. Kalau memang target belanjaan kita itu kosong atau nggak ada, nggak usah kepikiran banget sih gara-gara soto, perlengkapan soto nggak ada jadi bad mood gitu ya Mak. Jadi kita harus berusaha juga fleksibel di tempat manapun agar semuanya tetap terkendali. Terima kasih banget ya Mak udah mau dengerin ocehan saya kali ini. Sampai sini lagi, aduh makasih banget. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Mak.